Tiket promo mana yang dapat bisnis kelas 10 juta bolak-balik? Waduh, hebat banget istrinya Pak Sekda ini. Lebih jago daripada agen-agen travel di seluruh Indonesia. Ritz-Carlton setara toko loh. Jadi pas dia masuk ke Ritz-Carlton, waduh ini mewah juga ya. Kayak toko-toko di kampung saya nih mirip. Nah, begitu. Apakah pejabat negara mendukung adanya penggunaan barang-barang KW alias palsu? Menjual belikan barang KW adalah haram, Pak Sekda Riau. Dipidana 5 tahun. Pak Sekda ini maju kena, mundur kena nih Pak Sekda. Ini memang sangat terlihat banget nih. Toko-toko LV di Mangga 2, toko-toko Prada di Mangga 2. Ini Mangga 2 memang kayak gini sekarang nih. 90 juta per bulan. Dia langsung mau pulang, Jeng. Tas itu pun terletak kok di rumah. Biasalah kermes semua. Toko Ritz-Carlton itu sudah kebohongan publik. Sekda Riau ketar-ketir, tas branded yang dibilang KW mau diajak ke toko aslinya buat cek sama Pak Tirto Karnavian. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go mau beritaan nih tentang Sekda Riau. Kalian udah tahu belum yang rame dari Sekda Riau ini? Pamer harta, bergelimangan kekayaan, istri jalan-jalan ke Turki. Nah. Ini videonya. Istri saya bersama kawannya lebih kurang 11 orang. Itu pun rame-rame. Sekretaris daerah Riau ini lagi rame-ramenya diomongin sama masyarakat gitu karena blunder, ngomongnya tuh ceplas-ceplos tapi aneh gitu. Bilang anaknya 17 tahun buat pesta di toko. Nah, ternyata itu hotel mewah. Terus istrinya dibilang bawa tas KW padahal branded. Nah, ini nih heboh banget sampai Menteri Tito Karnavian itu sebel dia. Dia bilang bahwa panggil tuh Sekda Riau ke sini kita periksa. Nah, malah disuruh bawa anak buahnya dari Tito Karnavian tuh buat manggilin Sekda Riau ini. Nah, jadi ada beberapa statement dari Sekda Riau ini yang dikutip berbohong gitu. Apa aja sih? Nah, jadi yang pertama tuh bahwa istri dari Pak Sekda Riau ini tuh kan jalan-jalan ke Turki sama 10 orang temennya. Naik bisnis kelas gitu. Nah, katanya ini dikonfirmasi sama suaminya sendiri bahwa istri saya itu dia cari tiket promo. Itu berangkat ke Turki dengan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang, dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Jauh-jauh hari buat liburan sama teman-temannya tuh ke Turki. Kebetulan teman-temannya itu dulu kuliahnya tuh di Turki gitu. Jadi dia cari tiket-tiket promo sekalian nostalgia. Tapi di sana nggak mewah-mewahan kok. Di situ aja kita cari penginapan yang 500.000 per hari gitu. Bahkan istri saya tidurnya di lantai. Nah, itu kata-kata dari Pak Sekda Riau ya. Tapi kok dari foto ini, nah, tiket promo mana yang dapat bisnis kelas 10 juta bolak-balik? Waduh. Nah, Let's Go ada ya. Let's Go kemudian penasaran kan berapa sih harga tiket kalau promo ya, tiket promo ya dari Indonesia tuh ke Turki. Nah, memang ada tiket promo itu sekitar 4 jutaan atau 8 juta bolak-balik. Yaitu promo ya, dan itu nggak mungkin dong bisnis kelas gitu. Tapi kalau yang normalan juga ada 13 jutaan gitu. Apakah ibu ini naik Air Asia? Yang bisa murah-murah bagaimana nih? Katanya tidur di lantai, tapi naiknya bisnis kelas. Waduh, jangan-jangan Pak Sekda ini waktu SD nilai bahasa Indonesia 10. Kenapa? Juara dalam mengarang cerita. Ya kan ceritanya harus dikarang dulu sebelum dilempar ke publik ya. Nah, ini kita harus mengecek ceritanya fakta atau bukan nih. Tapi teman-teman tahu sendiri lah ya. Logika sederhana kita, ada nggak sih 10 juta? Kalau ada ini, hebat banget istrinya Pak Sekda ini. Lebih jago daripada agen-agen travel di seluruh Indonesia. 10 juta bisnis kelas bolak-balik Turki. Buka jasa travel aja. Ibu, Let's Go mau cari tiket di ibu nih. Gimana caranya? Tadi beredar foto anak saya ulang tahun 17. Ya namanya orang tua, bukan di besar-besar di toko kok. Di salah toko, tapi namanya di Ritz-Carlton, umur 17 tahun kawan-kawannya. Gak cuma itu ya, anaknya dari Sekda Riau ini itu mewah banget, Sweet 17 di toko. Toko nggak? Dia bilangnya
bahwa anak saya ini kan 17 tahunnya, kita sebagai orang tua ya pengen ngadain pesta. Itu nggak mewah-mewah banget kok. Di toko Ritz-Carlton namanya. Toko Ritz-Carlton namanya ya. Ritz-Carlton setara toko loh. Gara-gara omongannya ini, akhirnya Pak Sekda ini itu dilaporin nih ke Mabes Polri dengan alasan tuntutan itu adalah pembohongan publik. Waduh. Sekda itu mengatakan bahwa acara anaknya itu ada di toko Ritz-Carlton. Itu sudah kebohongan publik gitu. Dan ini harusnya disikapi oleh Mabes Polri maupun juga Polda Riau gitu. Nah, dari sini kan kita lihat ya, udah mulai kebongkar nih satu-satu. Tinggal polisinya aja nih, mau nggak nangkepin Pak Sekda Riau nih gitu. Jadi ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, Pak Sekda Riau itu orang desa yang memang nggak tahu Ritz-Carlton adalah hotel mewah, bukannya toko gitu. Atau mungkin di kampungnya Pak Sekda Riau ini, hotel-hotel sekelas Ritz-Carlton ini itu termasuk toko. Jadi pas dia masuk ke Ritz-Carlton, waduh ini mewah juga ya, kayak toko-toko di kampung saya nih mirip. Nah, begitu. Hah? Atau ternyata di kampungnya Pak Sekda ini toko-tokonya semewah Ritz-Carlton. Atau kita aja yang kurang kaya nih guys. Tapi memang di kampungnya Pak Sekda ini ngelihat toko tuh ya Ritz-Carlton gitu. Oh ini toko Ritz-Carlton. Oh ini toko Kempinski. Oh ini Grand Indonesia. Oh ini grosiran. Ibu saya biasanya beli grosiran tas. Itu di Grand Indonesia toh. Nah, gimana? Jangan-jangan Ramayana dibilang pasar tradisional ya? Oh, ini Ramayana. Ini warung kelontong bukan nih? Ramayana setara warung kelontong buat Pak Sekda Riau. Nah, jangan-jangan nih, kok bisa dia menyebut Ritz-Carlton ini toko ya? Tapi si toko-tokonya Ritz-Carlton berapa sih biaya yang harus digelontorkan buat acara? Nah, sekitar diduga ya, ini bahwa acara yang dimeriahkan untuk anaknya itu, waktu Sweet 17, itu sebesar 800 juta. Nah, ini kabarnya juga, nih let's go, agak nggak kurang ngecek, bener atau enggaknya, dugaannya sih ini video anaknya yang 17-an ini, itu video lama gitu. Itu dia bilang sekitar 11 tahun yang lalu gitu. Oh, mungkin 11 tahun yang lalu Ritz-Carlton itu belum hotel. Namanya masih toko Ritz-Carlton gitu. Kita nggak ngeh gitu. Gimana 11 tahun lalu Ritz-Carlton masih toko ya? Masih merintis menjadi hotel gitu mungkin. Mungkin kalian gimana nih? Ini kayak bodoh-bodohin apa ya? Kalau kita percaya, masyarakat percaya omongan Pak Sekda ini, masyarakat goblok banget. Tapi kalau kita nggak percaya, nanti kita dituntut bahwa nggak percaya omongan pejabat gitu. Nah, terus tas istrinya dibilang KW. Oh, istri saya tasnya KW kok, belinya di Mangga 2, itu nggak mahal, itu sekitar 2-5 juta gitu. Ya, ini belum tentu benar, belum tentu salah ya, ini tasnya KW. Nah, dia juga pamerin nih di video ini. Nah, dia pamerin nih tas istrinya ini yang KW gitu. Oke, pertanyaannya, berani nggak sama Pak Tito Karnavian gitu, sana tuh ke LV-nya langsung cek tas-tasnya yang dipakai, yang tersebar ya. Jangan bilang nih yang tersebar tiba-tiba, oh itu udah rusak, udah disumbangkan. Nah, jangan bilang. Atau cek di mana toko Mangga 2 yang selalu ibu beli tas gitu. Di mana? Berani nggak cek sama Pak Tito Karnavian? Atau ambil barang brandednya, cek langsung ke toko barangnya, misalnya Gucci yang dipakai ini, Pak ini. Nah, pegang, ambil langsung ke tokonya. Nah, kalau itu palsu ya oke. Tapi kalau asli gimana? Berani nggak bertanggung jawab Pak Sekda? Hah? Berani mundur nggak? Nah, berani nggak? Nah, udah kebohongan publik. Ini kan pertanyaan ya. Kalau ternyata Pak Sekda ini semuanya palsu, ya kita mendukung Pak Sekda. Kita bakal bilang ke media, wah ini Pak Sekda ini jujur loh, dia bilang KW ya KW gitu. Tapi kalau ternyata asli, apa? Berani konsekuensi apa di pejabat nih? Nah, oke, itu kalau misalnya dia bener ya ngomongannya itu palsu. Tapi kalau ternyata beneran palsu, apakah pejabat negara mendukung adanya penggunaan barang-barang KW alias palsu? Legal haranan, duit dan jabatan. Karena ada hukumnya loh. Nih let's go bacain hukumnya ya. Beli produk KW hukumnya apa? Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asyakalani, hukum menjual belikan barang KW adalah haram, Pak Sekda Riau. Haram.
Disebabkan adanya hadis yang secara tegas menyatakan larangan melakukan praktik kadiah alias penipuan, yang mana praktik ini ditengarai lewat praktik ba'i najasi. Nah, ini di Google ya. Coba kalian teman-teman research. Nah, haram Pak Sekda kalau menggunakan barang-barang KW Pak Sekda. Dan kalau menurut hukum gimana? Indonesia ini memiliki aturan penggunaan barang palsu yang bisa menyebabkan seseorang dipidana 5 tahun atau denda 2 miliar Pak Sekda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh masyarakat anti pemalsuan. Gimana? Bapak pilih haram masuk neraka atau pilih denda 2 miliar dan 5 tahun penjara? Gimana nih Pak Sekda? Pejabat negara aja mendukung produk-produk KW loh guys. Apalagi kita nih masyarakat udah disuruh jangan produk KW, cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, situs-situs pembajakan diblokir. Nah, UMKM disuruh buat brand sendiri. Nah, tapi pejabatnya, wakil rakyatnya malah mendukung produk KW dan dipamerin. Nah, dipamerin loh sama istri pejabat produk KW-nya kalau itu produk KW. Pak Sekda ini maju kena, mundur kena nih Pak Sekda. Kalau ternyata asli, Pak Sekda duit dari mana? Nah, duit dari mana Pak? Sama pembohongan publik loh. Kalau itu palsu, Pak Sekda ternyata mendukung pemalsuan produk-produk di Indonesia. Waduh, kaget saya nih. Apa hukumnya untuk pejabat daerah ini? Loh. Nah, gimana teman-teman? Ayo dong, dikasih dong komenannya dong. Menurut kalian gimana nih? Maju kena, mundur kena nih? Asli atau palsu nih? Tidak sinkron dengan bapaknya. Anaknya malah pamer-pamer belanja di toko Mangga 2. Nah, kalian lihat kan? Ini memang sangat terlihat banget nih. Toko-toko LV di Mangga 2, toko-toko Prada di Mangga 2. Ini Mangga 2 memang kayak gini sekarang nih. Mirip-mirip toko-toko branded gitu. Mangga 2 Los Angeles atau gimana? Memang berapa sih gaji Pak Sekda Riau ini hingga bisa membeli barang-barang yang KW dari Mangga 2 serta toko di Ritz-Carlton? Nah, menurut artikel ini, pendapatan bersihnya, langsung pendapatan bersihnya ya, karena pendapatan undang-undang dan pendapatan bersih itu pasti beda. Pendapatan di undang-undang tuh pasti sekitar 5 jutaan, 7 jutaan gitu. Dan pendapatan dan uang transportasi dan lain-lain tunjangan itu kita skip aja langsung ke 90 juta per bulan katanya. 90 juta per bulan gitu. Yang ditauin Ini nih, let's go miris ya. Yang pertama, kalau let's go kritik keras kayak gini, let's go pasti akan dapat kritikan keras juga dari pejabat pemerintah ya. Entah ada yang nggak terima, atau blunder bermain kata-kata gitu. Tapi kalau kita pura-pura percaya, kita bodoh banget sih, sumpah. Kita tuh bodoh banget. Memang sebodoh itu rakyat Indonesia bisa ditipu-tipu dengan promo tiket 10 juta bolak-balik, Ritz-Carlton dibilang toko, tas-tas branded di Mangga 2 gitu. Terus kalau kita bilang, oh ya karena kita nggak mau punya masalah dengan pejabat gitu, karena dia punya power lebih, terus kita pura-pura percaya aja, itu let's go. Sebagai rakyat Indonesia sebenarnya miris dan muak ya itu. Tapi kalau kita frontal kayak gini, menyuarakan biar viral, no justice, pasti akan dibungkam oleh oknum-oknum ini gitu. Capek ya. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Komen aja di bawah pendapat kalian yang kira-kira pejabat daerah kalian nih mendukung pemalsuan atau mendukung keaslian tapi hartanya yang ditulis yang palsu. Thank you yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.